Ketika wajah keduanya semakin dekat, Anita tiba-tiba merasa mual. Kepalanya terasa pusing. Malik segera mencari sesuatu untuk menampung semua isi perut istrinya yang sebentar lagi akan keluar. "Ini, keluarkan di sini," titah Malik yang membawa vas bunga yang ada di kamarnya. Di saat itu, Anita sempat ingin marah pada suaminya yang seperti tidak punya akal, karena Malik memberikan vas bunga dengan bunganya juga. Tapi karena rasa mualnya lebih dominan, wanita itu pun mengeluarkan bunga itu sendiri. Au, rasanya tidak enak, gumam Anita setelah selesai muntah. Malik mengambil vas bunga yang berisi muntahan istrinya dengan jijik, lalu keluar kamar untuk meminta Biminah membersihkannya. Setelah itu ia kembali masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya sudah kembali berbaring dengan lemas dan pandangannya kosong. "Ayo kita makan dulu. Kamu baru saja muntah, pasti sekarang perutmu kosong," ucap Malik. Pria tampan itu perlahan membantu istrinya duduk kembali. Ia menyusun beberapa bantal di belakang punggung istrinya agar merasa nyaman. Setelah itu Malik meminta Anita untuk meminum air hangat terlebih dahulu agar mulut dan perutnya terasa netral. Lalu dengan telaten pria itu mulai menyuapi istrinya makan. "Masih terasa mual?" tanya Malik. Anita pun menggelengkan kepalanya. "Kamu kenapa sih tiba-tiba sakit kayak gini?" ucap Malik. "Apa sakitku membuat kakak marah?" tanya wanita itu lemas. Malik menatap sejenak kedua mata Anita sebelum menjawab. "Bukan kayak gitu. Udahlah, gak usah dibahas. Sekarang kamu makan, terus minum obat lalu istirahat. Kalau besok masih gak enak badan kita ke dokter." Wanita itu tidak menjawab, hanya memperlihatkan kedipan mata dan anggukan kepalanya. Beberapa saat kemudian, Anita selesai makan dan minum obat. Wanita itu kembali berbaring dan ia pun diselimuti oleh Malik. Ketika Malik hendak pergi, Anita memegang tangan suaminya. Malik pun segera berbalik ke arah wanitanya dan menunggu apa yang ia hendak katakan. "Kak, aku belum sholat asar dan tidak lama lagi maghrib. Kamu sedang sakit. Bukan keinginanmu untuk lalai. Kamu bisa tayamum dan sholat di atas kasur. Allah telah mempermudah Islam agar tidak menyusahkan hamba-hambanya. Asalkan ada uzur yang jelas. Kamu lagi demam kayak gini, kalau kena air rasanya nyeri bukan?" Senyuman manis dan tipis terlukiskan di wajah cantik wanita itu. Malik juga membalas senyuman itu sebelum ia benar-benar keluar dari kamar. Bibi di mana?" pakai ke Malik. Biminah datang dari arah pintu masuk dan menghampiri Malik. "Lah, Bibi dari mana kok datang dari sana?" tanya Malik. "Oh alah ini tuan, Bibi dari cari rempah-rempah mau buat jamu sehat untuk Nyonya. Dari awal Bibi datang semua yang Nyonya alami sepertinya sangat membuatnya menjadi lemah," jawab Biminah. Sebenarnya Biminah juga menyinggung Malik yang telah menyiksa Anita secara terang-terangan di depannya waktu itu. Ya udah, gimana baiknya aja. Aku mau keluar dulu dan gak tahu pulang jam berapa. Tolong jaga Anita. Pintu kamar gak aku tutup jadi Bibi bisa masuk. Iya tuan. Malik segera keluar dan mengendarai mobilnya meninggalkan rumah. Malik kini telah berada di rumah sakit. Ia segera menuju ke ruangan dokter yang memeriksa Anita tadi siang. Setelah ia masuk dan berbincang soal istrinya dengan dokter, Malik pamit pulang. "Oh iya dok, tapi kenapa pemeriksaannya lama sekali sampai menjelang asar?" tanya Malik begitu ia sampai di pintu. "Maaf, tadi kami selesai sekitar jam 2. Setelah itu Anita keluar pamit untuk pulang." Kurat heran dan bingung terukir jelas di wajah tampan Malik. "Benarkah?" "Ya sudah kalau gitu dok, saya juga mau pamit dulu," ucap Malik. Pria tampan itu tidak bertanya lebih lanjut karena ia ingin mencari tahu sendiri kenapa Anita sampai begitu lama berada di rumah sakit. Apa mungkin Anita sengaja berlama-lama karena ingin mengobrol dengan Yuda? Gumam Malik. Rasa cemburu mulai muncul di dalam diri pria tampan itu tanpa ia sadari.
Malik pun berdiam diri sejenak dengan duduk di koridor rumah sakit. Banyak hal yang terpikirkan di kepalanya. Ia bahkan sampai harus memijat-mijat kepalanya. Ya Allah, kenapa ada rasa gundah di hatiku saat ini? Aku gak tahu aku ini khawatir takut Anita jatuh cinta sama Yuda, atau aku khawatir karena Anita yang sakit sekarang. Ucap pria itu pada dirinya sendiri. Kegundahan itu terus mengganggu Malik hingga tak terasa malam semakin gelap. Di saat itu pula Lucy menghubunginya melalui pesan suara di WA. Sayang, bisa datang ke rumah tidak? Aku sakit dan aku juga ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting padamu. Setelah mendengar pesan suara yang dikirim oleh Lucy, Malik tidak langsung membalasnya. Ia masih mempertimbangkan apakah dia harus bertemu dengan Lucy atau pulang mengurus Anita yang juga masih sakit. Aku masih belum bisa menemui Anita sekarang setelah mendengar keterangan dari dokter bahwa dia sebenarnya sudah keluar sejak jam 2 tadi. Kalau aku pulang sekarang, nanti aku malah emosi, padahal dia sekarang terlihat sangat sakit dan lemah. Aku rasa tidak sampai hati lagi mau memarahinya dan membentaknya. Kalau gitu aku ke rumah Lucy aja. Aku juga cukup penasaran apa yang mau Lucy sampaikan. Malik segera berdiri dan beranjak pergi dari koridor itu dan menuju di mana mobilnya terparkir. Saat ini sudah pukul 2 dini hari, tapi Malik masih juga belum pulang. Anita masih ditemani oleh Bik Minah yang tertidur di samping kasur kamarnya. Wanita yang masih terlihat pucat itu mencoba menggapai ponselnya hendak menghubungi suaminya. Tapi tubuh yang masih lemas membuatnya kesulitan untuk menggapai ponsel itu. Lalu ia pun menyerah dan mengurungkan niatnya kemudian kembali beristirahat. Mungkin Kak Malik harus menginap di luar karena urusan pekerjaan, gumam Anita sebelum akhirnya kembali menutup matanya. Keesokan paginya Anita sudah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Energinya perlahan kembali, pasti karena ia cocok dengan obat yang diberikan semalam. Selamat pagi, Bi. Sapa Anita yang sudah rapi dengan setelan gamis hijau dan kerudung dengan warna yang senada. Oh, selamat pagi juga Nyonya. Ayo duduknya. Saya sudah masak bubur buat Nyonya. Habis itu minum obat lagi. Ujar Bi Minah. Anita pun mengangguk lalu duduk di kursi meja makan. Bi, Kak Malik belum pulang ya? Tanya Anita karena sudah hampir habis bubur yang ia makan tapi Malik tidak kunjung muncul. Bik Minah sedikit bingung hendak menjawab apa. Ia yakin bahwa Anita kemarin baru saja merasakan kehangatan dan perhatian dari suaminya. Tapi begitu pagi telah tiba Malik tidak ada di rumah. Bi? Oh, iyanya. Semalam Tuan pamit ada urusan katanya. Lalu Tuan nitipin Nyonya sama Bibi. Kata Tuan juga Nyonya jangan mikir yang aneh-aneh. Karena Tuan benar-benar ada urusan mendesak. Jawab Bik Minah sedikit berbohong. Senyuman manis terukir jelas di wajah cantik wanita itu. Ia tidak menyangka bahwa suaminya mengatakan bahwa dia tidak boleh berpikir yang aneh-aneh tentangnya yang pergi malam-malam. Ya Allah, maafkan aku yang telah berbohong sama Nyonya Anita. Tapi aku gak mau Nyonya jadi pikir yang enggak-enggak. Karena Nyonya baru sembuh, batin Bik Minah. Ketika matahari semakin tinggi, Malik pun tiba di rumah. Ia turun dari mobilnya dan mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Anita sedang menonton televisi seraya rebahan. Begitu Malik mendekatinya, pria itu menemukan bahwa istrinya tertidur. Ia pun memutuskan untuk duduk di samping istrinya yang tertidur di depan televisi. Ia terus memandang Anita dan beberapa kali kedua alisnya saling bertautan karena banyak yang dipikirkan. Apa aku salah? Gumam Malik. Perlahan pria itu memegang tangan istrinya dan mengelusnya. Kepala wanita itu juga tidak luput dari belayan tangan kekarnya. Aku akan mengusut kembali apa yang sebenarnya terjadi, dan mulai sekarang, aku akan berhati-hati dalam bersikap. Ternyata Malik ketika Lucy memintanya untuk datang, ia tidak jadi datang ke rumah Lucy. Akan tetapi ia menuju kantor polisi karena Amir kabur dari penjara. Ada apa, Pak? Gimana abang saya? Tanya Malik dengan napas yang tersengal-sengal begitu ia tiba di kantor polisi. Suasana di kantor polisi cukup kacau dan riuh karena Amir kabur bersama beberapa tahanan. Sebentar Pak, tunggu dulu saya selesaikan sebentar urusan saya, ucap salah satu polisi. Mau tidak mau Malik harus menunggu hingga ada polisi yang bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi saat itu.
Sekitar 1 jam lebih Malik menunggu. Akhirnya salah satu polisi datang menghampirinya. Polisi itu pun mengajaknya duduk di depan meja kerjanya. "Jadi bapak ini salah satu keluarga Amir?" tanya Pak polisi. "Bisa dibilang begitu, Pak." "Kenapa jawaban Anda seperti itu?" Gini Pak. Sebenarnya Bang Amir dan aku pernah diculik bersama waktu kami masih kecil. Jadi kami memutuskan untuk tetap berkomunikasi sampai dewasa. Jadi kami sudah menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Berarti sebenarnya kalian berdua hanya kenalan biasa. Sebentar. Polisi itu terlihat seperti sedang mencari sesuatu di laci mejanya. Tidak lama kemudian ia mengeluarkan sebuah foto dan menunjukkannya pada Malik. Malik pun segera mengambil foto itu dan melihatnya dengan seksama. "Ini kan foto Anita," gumamnya. "Siapa?" tanya polisi karena suara Malik terdengar lirih. "Apa kamu kenal dengan wanita yang ada di foto ini?" tanya polisi itu lagi karena Malik masih terdiam. "Pak, apa maksud dari foto ini? Kenapa Bang Amir punya foto ini?" tanya Malik dan tidak menjawab pertanyaan polisi. "Kami juga belum tahu pasti Pak Malik, tapi yang kami bisa tangkap saat ini adalah sepertinya wanita yang di dalam foto adalah tujuan utama yang memotivasi tahanan untuk kabur," jawab polisi. "Tapi kenapa foto ini terlihat sangat menjijikkan? Kenapa dia mencoret-coret foto ini dengan sangat tidak manusiawi?" tanya Malik lagi. "Dugaan kami saat ini, tersangka sepertinya ingin balas dendam dan ingin melakukan tindakan keji yang sebelumnya telah gagal ia lakukan," jawab polisi itu. "Jadi apakah Pak Malik kenal dengan wanita yang ada di foto?" tanya polisi. "Dia adalah istriku sekarang, Pak," jawab Malik. "Saya sarankan agar Bapak dan keluarga berhati-hati, karena setelah kami menyelidiki lebih lanjut, Amir telah melakukan banyak tindak kriminal yang berbahaya." Bersambung.